Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irham Nasya Alkisya Putri dengan NIM C0E025001 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Saputra Eka SEMSI dan Ibu Dahlia SEMSI. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana timbulnya utang pajak dan cara penagihan utang pajak, serta bagaimana cara menghapus utang pajak. Nah, untuk mengetahuinya, yuk ditonton video ini. Pendahuluan. Pertama-tama, pendahuluan. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, kewajiban perpajakan yang tidak dipenuhi oleh wajib pajak timbul utang pajak. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana sih caranya utang pajak dapat timbul, bagaimana prosedur penagihannya yang dilakukan negara, serta dalam kondisi apa utang pajak dapat dinyatakan hapus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Timbulnya utang pajak. Timbulnya utang pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Utang pajak. Utang pajak muncul karena adanya kegiatan ekonomi atau peristiwa tertentu seperti memperoleh penghasilan, melakukan usaha, atau transaksi yang dikenakan pajak. Kewajiban ini nantinya dipungut dan diawasi oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai pihak yang berwenang mengelola pajak. Yang pertama, ada ajaran formil, yaitu utang pajak timbul telah ditetapkan Surat Ketetapan Pajak atau SKP. Pajak dihitung dan ditetapkan oleh Fiskus. Dan yang ketiga, wajib pajak bersifat pasif yang keempat, menggunakan sistem Official Assessment System. Dan yang terakhir, wajib pajak menghitung, membayar, dan melapor sendiri. Selanjutnya, ajaran material, yaitu utang pajak timbul otomatis karena UUD. Muncul saat terjadi peristiwa karena pajak. 3. Tidak perlu menggunakan SKP. Yang keempat, menggunakan sistem self-means system. Dan yang kelima, wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri. Rincian dan dasar hukum penagihan pajak adalah serangkaian hukum yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak ini untuk menagih hutang pajak beserta sanksinya kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban. Proses penagihan ini berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan UU KUHP sebagai dasar hukum, sehingga pelaksanaannya memiliki kepastian hukum dan dilakukan secara adil. Proses penagihan pajak tidak diawali dan ditertibkan surat paksa atau surat teguran. Pada dasarnya, pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayar wajib pajak kepada negara. Namun, dalam prakteknya, tidak semua wajib pajak memenuhi tersebut kewajiban membayar tepat waktu. Oleh karena itu, pemerintah memiliki mekanisme khusus yang disebut penagihan pajak, yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menagih utang pajak, serta sanksinya sesuai dengan peraturan UU yang berlaku. Tahap awal surat paksa. Tahap awal. Yang pertama, surat paksa. Surat ini diberikan utang pajak yang tidak melunasi utang pajak setelah jatuh tempo.
surat teguran sebagai teguran awal agar wajib pajak segera memenuhi kewajibannya tanpa adanya penagihan yang jelas. Yang kedua, surat teguran. Apabila surat teguran wajib pajak belum melunasi pajak, maka diterbitkan surat paksa. Surat paksa memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dan memerintah wajib pajak untuk segera melunasi utang pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, jika tidak, akan ada tindakan penagihan lanjutan. Jika surat pajak paksa tidak diindahkan, maka dilakukan penagihan lanjutan seperti 1. Penyitaan aset oleh wajib pajak. Yang kedua, pencegahan ke luar negeri. Dan yang ketiga, penyanderaan atau tindakan gizling. Tindakan ini dilakukan sebagai upaya terakhir agar utang pajak segera dilunasi. Tujuan penagihan pajak menjamin penerimaan negara. Tujuan penagihan pajak yang pertama, menjamin penerimaan negara, dan yang kedua, meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Yang ketiga, memberikan efek jerah bagi pajak yang tidak patuh. Yang ketiga, hapusnya utang pajak. Hapusnya utang pajak, yaitu ada penghapusan atau peniadaan. Wajib pajak terkena musibah atau penempatannya tidak benar. Dan yang kedua, pembayaran. Pembayaran secara lunas dalam bentuk sejumlah uang oleh wajib pajak kepada kas negara. Dan yang ketiga, kadaluarsa. Hak untuk memperoleh pajak kadaluarsa setelah melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal terutang pajak atau berakhirnya masa pajak. Yang terakhir ada derivative markets. Kompensasi dapat dilakukan jika wajib pajak memiliki kelebihan dalam membayar pajak, sehingga digunakan untuk membayar hutang pajak. Nah, yang terakhir yaitu pembebasan. Cara ini merupakan sarana hukum pajak untuk melepaskan tanggung jawab wajib pajak berupa membayar pajak. Baiklah teman-teman sekalian, setelah mendengarkan penjelasan dari video saya, semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.